seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala UPT yang kesekian kalinya. Tentu ini masih terhitung. Yang seharusnya kami tiap bulan melakukan pengawasan kepada semua mitra kerja kami tanpa terkecuali. Apakah UPT Tahura mana, sekalipun ke dinas, karena memang itu merupakan tanggung jawab pokok yang harus kami lakukan. Pada kesempatan ini tentunya kami melakukan pengawasan di sini, tak ada lain adalah intinya kami untuk memotivasi apa yang telah disampaikan Pak Kepala UPT tadi, bahwa apapun harus mendapat prioritas dari lembaga DPRD Provinsi Banten yang merupakan mitra kerja. Kadang kami juga aneh, padahal yang namanya perda adalah peraturan daerah. Peraturan daerah itu tentu merupakan hak dan kewajiban kita untuk menyelesaikan, membentuk, dan melaksanakan. Karena kita sebagai penyelenggara pemerintah di daerah. Kadang anehnya seperti itu. Mereka di pusat membuat aturan tanpa notabene minta atau istilah dengar pendapat dari yang di bawah. Mereka ciptakan semaunya saja, tapi kenapa kita yang dalam kewenangan kita meski bertele-tele harus menunggu rekomendasi apalah, padahal ini mutlak merupakan peraturan daerah yang harus kita buat, yang harus kita laksanakan, yang harus kita patuhi, sehingga kita punya takaran-takaran tertentu. Salah satu contoh itu tadi, target Tahura Carita ini apa sih? Kalau berbicara uang harus berapa sih? Kalau berbicara jenis tanaman apa sih unggulannya? Nah, kalau perda ini sudah tercipta dan dapat kita lakukan, mungkin kami juga dari lembaga DPRD Provinsi Banten yang membidangi atau bermitra kerja dengan Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, atau Dinas Pertanian, juga ada aturan yang dapat memayungi kita sehingga bicara kita lantang. Umpama Pak Bambang, target kita ini di Tahura Carita ini harus sekian. Dalam semester pertama atau kuartal pertama masih jauh dan tidak dimungkinkan untuk mencapai target, apa kendala? Sementara ini kita sulit, sehingga ya bisa dihitung. Kita melakukan pengawasan pun dalam waktu-waktu tertentu. Tapi kalau sudah kita punya targetan yang sangat diatur dalam klausul peraturan daerah, ya tentu kita akan lakukan pengawasan yang sangat maksimal. Namun meskipun demikian, ya alhamdulillah kita menilai, mendengar, dan melihat langsung bahwa di wilayah Taman Hutan Raya yang Bapak pimpin, tentunya UPT di sini, ya kita dengar baik dan semakin membaik. Mudah-mudahan Pak Bambang yang hitungan beberapa bulan lagi akan purna bakti atau pensiun, meninggalkan jejak-jejak langkah yang sangat positif yang dapat dilanjutkan oleh semua pegawai-pegawai di bawahnya, relawan-relawan di bawahnya, dan pecinta-pecinta lingkungan di wilayah ini tentunya dapat meniru apa yang telah baik dilakukan oleh beliau yang hanya tinggal beberapa bulan lagi pensiun. Tentu kalau dihitung dari jabatan kami periode 2019-2024 ini, kita terhitung masih 29 bulan melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Kalau dalam kurun waktu 29 bulan ini semua ini juga masih berada di Komisi 2, ya tidak menutup kemungkinan bulan depan, tahun depan, atau minggu depan juga akan ketemu lagi. Tapi kalau memang ketika rolling dilakukan, pimpinan partainya menginginkan umpama Pak Haji Oong ke Komisi 3, Komisi 4 dan sebagainya, mungkin akan berubah. Biasanya setiap dilakukan rolling komisi,
maka di situ ada anggota baru. Nah, sehingga anggota baru ini wajib memahami terkait dengan apa yang menjadi mitra kerja di komisinya. Maka kalau besok lusa juga kami rolling, mungkin minggu depan juga akan kunjungan lagi ke sini. Dan kalaupun tidak terjadi rolling, apabila ada yang urgent, bencana alam dan mudah-mudahan tidak terjadi, seperti halnya umpamanya ada kebakaran hutan, ada tanah longsor, tentu kami juga akan melakukan pembuktian, datang, sidak dan sebagainya ke lokasi ini. Karena memang merupakan kewajiban kami. Dan alhamdulillah Pak Kepala, di sini tuh banyak anak-anak saya, adik-adik saya, seperti Adinda Prengki dan kawan-kawan yang lainnya juga banyak di sini. Insya Allah mereka sebagai pribumi yang tentu sangat mencintai lingkungan dan akan menjaga lingkungan sebaik-baiknya. Sehingga saya titip bahwa jangan sampai ada, katakanlah, pribumi yang mencintai hutan ini tanpa masalah hanya karena pengurangan karyawan umpamanya dipangkas. Janganlah. Bagaimana caranya lebih baik menyampaikan bahwa wahai anak-anakku atau wahai pegawai-pegawaiku, ini pendapatan kita berkurang sehingga gaji akan berkurang. Kalau rela dengan penurunan upah karena memang kondisinya seperti ini, lebih baik disampaikan seperti itu ketimbang main pecat dan pecat saja. Karena apa? Akan berdampak yang kurang baik. Motivasi ini mudah-mudahan menjadi motivasi yang sesungguhnya buat pegawai-pegawai, wabil khusus pegawai-pegawai yang kategorinya pribumi. Karena saya yakin pribumi di sini tak ada satupun dalam benaknya untuk merusak hutan, tapi semuanya adalah mencintai hutan dan ingin membuat hutan ini menjadi nyaman, sehingga insya Allah promosinya akan lebih lebih go nasional, bahkan bisa go internasional. Karena apa? Saya bicara tadi juga sepanjang jalan ke Pak Purnawirawan Polri bahwa sangat mumpuni wisata di sini. Tinggal promosi, pemasaran, publikasi dan sebagainya. Apalagi sekarang dunia sudah sangat modern. Sosmed juga sangat luar biasa. Yuk upload terus. Biar semua orang tertarik. Karena apa? Ya, wisata pantai sekarang mungkin akan lebih menikmati mereka ketika melihat suasana seperti ini. Dan mohon maaf, ini ada info baru Bu, bahwa ada cacar kerak. Cacar kerak itu bukan ditimbulkan dari hutan, tapi dari pesisir pantai yang kumuh. Infonya seperti itu. Cacar kerak ini sangat membahayakan, dan itu bukan keluar dari hutan seperti ini yang notabene tempat kerak, bukan, tapi daerah pesisir pantai maksudnya yang kumuh. Maka dengan demikian kita perlu antisipasi juga terkait hal-hal itu. Jangan sampai seperti dulu ketika ada flu burung, ayam saja banyak yang tidak laku, semua burung-burung dibunuh, padahal belum tentu. Nah, saya katakan pada kesempatan ini, adanya WHO menyampaikan bahwa darurat cacar kerak ini, ya perlu diantisipasi ke kita. Jangan sampai mereka datang seenak saja, ingin membunuh kerak-kerak yang ada, ya kita tolak. Karena belum tentu kerak-kerak di kita ini membawa wabah. Yang jelas info katanya bahwa itu terdapat atau disebabkan dari daerah-daerah pesisir pantai yang kumuh. Artinya mungkin di situ ada kerak yang tidak sehat dan sebagainya, sehingga menimbulkan cacar kerak yang dampaknya menjadi pembahasan di kelas dunia. Itu saja yang saya sampaikan, nanti dibedah oleh teman-teman pimpinan dan Komisi 2, sehingga setelah menyampaikan sambutan pembukaan, saya sebagai salah satu unsur pimpinan di Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, terlebih menghaturkan terima kasih atas segala jamuan dan sebagainya, penerimaan dan sebagainya. Tentu untuk lain kali kehadiran kami jangan sampai merepotkan bapak-bapak sekalian. Tak perlu banyak makanan yang dihidangkan di meja dan di pinggir saja ada kelapa.
Yang penting nanti pas pulangnya Pak Erik aja yang dibekelin. Kalau saya jangan, karena pribumi saya. Cukup makan di sini luar biasa. Kalau toh memang Pak Erik tidak mau bawa, saya juga nggak pantang untuk bawa. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.